Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam buat teman-teman semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertemu lagi untuk membahas tentang melamar pekerjaan. Nah, materi ini Bapak berikan nanti untuk kelas 12, di mana kalian akan segera menemui dunia baru dalam kehidupan atau langkah baru. Mungkin ada yang ingin berkuliah, ada yang ingin bekerja, atau mau dua-duanya itu. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang melamar pekerjaan kayak gitu. Nah, melamar pekerjaan itu bukanlah hal yang sulit kalau kita tahu syarat-syaratnya. Nah, agar bisa kita tahu, mari kita masuk langsung saja menuju ke materinya. Nah, melamar pekerjaan merupakan sebuah proses untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Sebelum kamu berangkat untuk melamar kerja, pastinya kamu harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk dilampirkan pada dokumen lamaran kerja kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika kalian ingin melamar pekerjaan, kalian harus sudah mempersiapkan yaitu mental. Kalau dalam diri kalian itu pasti kayak mental, terus kemampuan, terus niat. Jangan sampai nanti kalian itu nambah kerjaan, terus dalam kerjaan itu pasti ada naik turunnya kan, terus tiba-tiba kalian langsung keluar gitu aja gitu tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus mempersiapkan diri kalian semata mungkin untuk bekerja, dan carilah pekerjaan yang menurut kalian itu cocok dengan diri kalian. Karena saya yakin bekerja itu pasti capek, bekerja itu pasti meluangkan banyak waktunya. Terus kalian masih muda juga, mungkin nanti kalian akan membuat diri kalian tuh terpotong gitu loh, waktu mainnya lagi sudah nggak kayak dulu lagi kayak gitu. Tapi kalau pekerjaan itu hal yang kalian senangi, mungkin dalam bidang yang kalian senangi, kalian tekuni, walaupun berat pun kalian akan semangat untuk melaksanakannya. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja kita menuju syarat secara umum apa yang harus dipersiapkan dalam melamar pekerjaan. Oke, lanjut. Yang pertama itu surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan syarat utama yang harus dibuat seorang pelamar kerja, yang tentunya ditunjukkan pada perusahaan tersebut. Surat lamaran kerja biasanya ditulis menggunakan tulisan dengan tangan dan tinta berwarna hitam. Pastikan tulisan tangan kamu rapi. Nah, ini yang tulisan tangannya masih kadang kayak bapak belepotan, dibenerin lagi gitu loh, tulisannya dirapikan lagi. Nah, untuk hal penulisannya, kalimatnya dibuat harus to the point atau singkat dan tidak bertele-tele. Nah, jangan tadi kalau nulis tuh ya yang informatif gitu loh, singkat tapi informatif. Jangan jangan kalian nulis terus kayak nulis ke pacar kalian atau ke orang dekat kalian yang agak lebay-lebay gitu, jangan. Itu ini lebih formal lagi kayak gitu. Terus buat surat lamaran kerja satu lembar kertas folio, ini satu lembar saja ya. Nanti kalian jangan bikin satu bundle, itu nanti kasihan yang mau uji kalian. Terus jangan berlembar-lembar, jelaskan secara rinci tentang identitas diri singkat kamu, dan sampaikan bahwa kamu ingin melamar kerja serta posisi yang kamu inginkan di perusahaan tersebut. Nah, di situ tuh kamu sampaikan data diri kamu secara singkat. Nah, sama apa yang eh, misalkan di perusahaan kamu itu ke situ ngelamar di bagian apa gitu. Terus kalau bisa kamu tahu posisinya itu seperti apa gitu, biar mereka paham, mereka tuh kayak nih anak sudah ingin tahu banget tentang posisinya. Jadi dia ngomong tuh nggak asal ngomong tuh tentang posisi itu tuh. Selanjutnya, kurikulum atau daftar riwayat hidup. Itu biasanya di kurikulum vitae. Itu biasa disingkat dengan CV. Kelengkapan CV merupakan syarat yang tak kalah penting. Biasanya bekas CV umum berisi biodata diri kamu, riwayat pendidikan formal dan non formal. Ini formal tuh kayak sekolah, kalau non formal tuh misalkan kalian ikut pelatihan dan lain sebagainya kayak gitu deh. Terus yang selanjutnya, pengalaman kerja. Ini misalkan kalian sudah pernah bekerja itu dilampirkan. Keahlian dan relevan dengan jenis pekerjaan. Nah, misalkan nih kamu mendaftar jadi sekretaris. Nah, keahlian kamu dalam persekretarisan itu apa? Terus kamu mendaftar menjadi angkutan. Nah,
kalian kamu dalam dunia angkutan itu seperti apa disampaikan, atau kamu ingin daftar jadi penjahit, nah itu kamu harus kasih tahu nih kalian penjahitmu seperti apa, seperti itu deh. Terus yang prestasi dan pelatihan atau prestasi seminar yang kamu dapatkan. Nah ini ketika kamu mau nanti melakukan pendaftaran di kurikulum vitae-nya itu dituliskan kamu sudah pernah ikut seminar apa aja atau pernah mendapatkan prestasi apa aja, itu dicantumkan. Pastikan informasi yang kamu cantumkan dalam CV harus valid dan tidak mengada-ngada, karena setiap data yang dicantumkan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dalam membuatnya, desain CV dibuat di lembar tersendiri dan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang kamu tuju. Bila kamu melamar pekerjaan di perusahaan yang bersifat formal, maka CV yang kamu buat bersifat formal. Lain halnya, kamu ingin melamar pekerjaan di bidang perusahaan kreatif, desainer, IT, fotografer, dan lain-lain, maka CV yang dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Nah, kalian harus bisa nyesuaiin CV kalian tuh mau daftar di perusahaan seperti apa. Kalau kreatif tuh ya seperti kayak kamu jadi desainer, jadi fotografer, kayak gitu-gitu. Dalam hal dunia kreatif ya kamu bikin CV-nya tuh sebaik mungkin, semenarik mungkin gitu. Apa namanya, mungkin diedit atau apa biar kelihatan menarik. Tapi kalau di perusahaan yang formal ya kamu standar seperti kebutuhan perusahaan pada umumnya gitu loh. Jangan kamu malah aneh-aneh. Kamu daftar perusahaan formal malah kamu bikin CV yang kayak untuk daftar perusahaan kreatif, nanti malah dipandang gimana gitu. Seperti itu deh. Terus kita lanjut, fotokopi identitas diri KTP. Nah jangan lupa nih KTP-nya difotokopi ya, ini kasihan banget nih adiknya nangis ya. Kelengkapan fotokopi KTP sudah pasti harus dilampirkan. Pastikan dalam tulisan hasil fotokopi KTP harus jelas untuk informasi identitas diri yang kamu tulis dalam CV dan surat lamaran kerja harus sesuai dengan data-data yang ada di KTP, dengan tujuan meyakinkan ke rekrutmen alamat yang terdata di CV sesuai dengan data KTP. Nah kayak KTP itu sebagai bukti-bukti lah, kayak kamu tuh bener-bener sesuai yang kamu tuliskan di CV tadi itu sama dengan KTP-mu, nggak bohong gitu loh. Terus KTP kan menunjukkan hal yang pasti dalam hidupmu, misalkan rumahmu kan pasti di situ sesuai KTP, tanggal lahirmu, namamu. Ntar nama di CV jangan beda dengan nama di KTP ya, bahaya. Terus yang selanjutnya yaitu ijazah dan transkrip nilai asli dan fotokopi. Persyaratan selanjutnya kelengkapan ijazah dan transkrip nilai. Kamu sebaiknya melengkapi surat lamaran kerja dengan memberikan fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip nilai beberapa lembar yang sudah dilegalisir. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai ini bisa menjadi bukti untuk HRD bahwa kamu benar-benar menempuh pendidikan dan membuktikan keabsahan informasi yang kamu buat. Siapkan juga ijazah asli dan transkrip nilai asli bila kamu langsung diinterview, karena sebagian dari rekrutmen biasanya ada yang meminta kamu menunjukkan ijazah asli dan transkrip nilai asli. Nah kayak gitu deh. Jadi di SMK kamu berusaha untuk lulus dulu, terus perbaiki nilaimu, berusaha agar mendapatkan nilai yang baik biar nanti dilihat oleh HRD. HRD itu biasanya orang yang menguji dalam rekrutmen. Biasanya dia tuh kayak nanti yang menginterview kalian tuh itu loh, nanti kalian dilihat di situ, oh ini benar di SMK 1 Wonosari, oh nilainya bagus semua, ini 90 semua gitu. Pasti menjadi pertimbangan dan dibuktikan dengan ijazah asli, oh iya benar ini ijazahnya asli, tidak bohong-bohong kayak gitu. Oke lanjut, yang selanjutnya adalah fotokopi SKCK yang masih berlaku. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian merupakan kelengkapan yang harus kamu lampirkan dalam persyaratan melamar kerja. Surat ini untuk membuktikan bahwa kamu berkelakuan baik sebagai warga negara Indonesia dan bebas dari catatan kejahatan polisi. Perlu diingat, SKCK ini masa berlaku umumnya hanya 6 bulan sejak yang tanggal diterbitkan. Nah kamu harus cari SKCK dulu misalkan mau daftar pekerjaan, karena ya membuktikan kalau kamu itu bukan sedang menjadi tahanan atau pernah melakukan kasus kayak gitu loh. Nah kamu harus jaga jangan sampai kamu tuh berurusan polisi dalam artian melakukan kejahatan. Kalau kamu mungkin kalau cuman ketilang sih hal yang wajar, tapi kalau sampai sampai kamu diselidikin sampai
kamu pasti ada SKCK yang kurang baik, misalkan kamu masuk penjara gitu kan, pasti akan sulit untuk mendapat SKCK gitu. Selanjutnya, fotokopi surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat dari dokter biasanya syarat wajib yang harus disiapkan untuk melamar pekerjaan. Surat ini harus dilampirkan karena ini menandakan kamu dalam keadaan sehat dan siap untuk bekerja. Untuk mendapatkan surat keterangan sehat, cukup ke klinik atau puskesmas terdekat. Kamu tidak harus datang ke rumah sakit atau untuk tes kesehatan lalu mengajukan pembuatan surat keterangan sehat untuk keperluan melamar pekerjaan. Nah, jenis surat keterangan sehat itu bisa dilakukan di puskesmas deh. Kalian tinggal minta aja ke puskesmas, daftar itu, tes langsung mau apa deh, mau membuat surat keterangan sehat. Asal kamu di situ dalam keadaan sehat, masih bisa bernapas dan lain sebagainya, beraktivitas biasa, pasti kamu akan mendapatkannya kayak gitu. Yuk lanjut. Pas foto terbaru nih, ini modelnya saya tidak tahu nih siapa nih. Pas foto merupakan syarat wajib yang harus kamu lampirkan untuk melamar pekerjaan. Untuk kriteria foto yang diminta perusahaan yang kamu tuju biasanya berbeda-beda. Entah itu ukuran pas foto, background, latar belakang foto, dan cara berpakaian kamu dalam pas foto. Maka disarankan kamu harus menyiapkan ukuran pas foto sekaligus dari ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 dengan background merah dan biru. Jadi kamu siapkan semuanya itu loh, karena kita belum tahu permintaan perusahaan itu gimana gitu loh. Usahakan kamu berfoto mengenakan pakaian formal dengan dandan rapi dan menarik. Nah gitu deh, jika kamu rapi menarik gitu pasti orang yang lihat pun, oh ini orangnya jaga kerapian gitu loh, dia sama dirinya aja peduli gitu loh, maka akan mendapat perhatian lebih gitu. Oke lanjut, fotokopi NPWP. Nah ini nomor pegawai wajib pajak NPWP itu. Mungkin tidak semua perusahaan yang ingin kamu tuju meminta untuk dilampirkan fotokopi kartu NPWP untuk melamar pekerjaan. Tetapi tidak salahnya kamu melampirkan fotokopi kartu NPWP karena bila kamu diterima bekerja di perusahaan tersebut, pasti kamu diharuskan membuat kartu NPWP sebagai kelengkapan data dengan memiliki NPWP akan menghindarkan kamu dari potongan pajak penghasilan yang lebih besar dibandingkan jika kamu belum memiliki NPWP. Nah, begitu deh. Kalau kamu belum mempunyai NPWP, usahakan tuh nyari dulu kalau udah mau daftar pekerjaan. Soalnya kalau kamu belum daftar, belum punya NPWP, nanti dipotong gajimu tuh lebih besar daripada kalau udah punya kayak gitu, karena itu buat pajaknya seperti itu deh. Ya lanjut, fotokopi kartu kuning. Selanjutnya, kartu kuning bisa disebut AK1 atau kartu tanda pencari kerja, merupakan kartu yang bersifat resmi keluaran dari Disnaker yang ada di setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan kartu kuning, kamu bisa mendaftarkan diri dengan datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dan datang ke bagian pembuatan kartu kuning. Perlu diketahui, sebelum datang ke Disnaker, kamu perlu menyiapkan persyaratan seperti fotokopi KTP, eh, fotokopi KK, fotokopi ijazah, terakhir dilegalisir pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4. Kamu juga bisa melampirkan sertifikat kompetensi kerja dan surat keterangan pengalaman kerja yang kamu miliki. Seperti itu. Kita lanjut, fotokopi surat pengalaman kerja. Nah, bila kamu sebelumnya pernah bekerja di sebuah perusahaan, tidak ada salahnya untuk menampilkan surat keterangan pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja bisa menjadi dokumen pendukung untuk dilampirkan bersama dokumen-dokumen lain dalam melamar kerja dan bisa menjadi nilai tambah buat kamu. Biasanya perusahaan tertentu lebih tertarik merekrut karyawan yang sudah memiliki pengalaman kerja. Nah, seperti itu deh. Misal kamu punya surat pengalaman kerja, kamu lampirkan, kamu fotokopi, karena kan kadang ada syarat dari perusahaan tuh, salah satu syaratnya tuh pernah bekerja selama berapa tahun kayak gitu. Nah misalnya kamu udah punya, ya kamu lampirkan aja. Kalau misalkan belum punya, ya tidak usah kayak gitu. Nah ya selanjutnya, fotokopi sertifikat pendukung. Sertifikat pendukung lainnya merupakan bagian dari syarat melamar pekerjaan. Walaupun perusahaan yang kamu tuju tidak menjelaskan secara rinci sertifikat apa saja yang dibutuhkan, tetapi setidaknya dengan melampirkan sertifikat pendukung yang kamu punya bisa menjadi nilai plus buat kamu. Selain itu, sertifikat ini bisa menjadi acuan sebuah perusahaan yang kamu tuju untuk melihat kualitas pengalaman dalam diri kamu dan pastikan sertifikat yang kamu punya relevan sesuai jenis pekerjaan yang kamu lamar.
Nah kayak gitu deh, misalkan kamu punya sertifikat nih, misalkan menang lomba kayak menang apa kayak sertifikat seminar dan lain sebagainya, kamu lampirkan. Tapi ya yang kamu lampirkan sesuai dengan eh, pekerjaan yang mau kelamar. Misalkan kamu akuntansi gitu ya, terus kamu lampirkan sertifikat menang juara akuntansi. Terus misalkan kamu di menjahit, nah kamu lampirkan sertifikat pernah juara menjahit atau gimana kayak gitu deh, atau mengikuti seminar gitu, seperti itu deh tuh. Dan selanjutnya terima kasih. Berarti itulah syarat-syarat umum untuk melamar pekerjaan. Ya mungkin ada yang beberapa yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ini menjadikan tambahan ilmu buat kita semua, biar kita sudah bisa mempersiapkan diri bila mau melamar kerjaan. Apa aja yang perlu disiapkan, jangan lupa untuk menyiapkan niat, mental, dan pilihlah pekerjaan yang kamu sukai itu. Jangan sampai kamu terpaksa di situ. Kayak gitu deh. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi saya, atau mungkin mau hubungi Pak Hartono langsung juga tidak apa-apa. Bisa melalui WA atau kas jam sekolah, bisa ke ruang BK langsung seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.